hadirin hadratil muhtaramin, para alim ulama, para guru-guru, para sesepuh, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, Bapak Jaka Otang, serta keluarga besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa anugerahkan nikmatnya kepada beliau, dipanjangkan umurnya, dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Wabil khusus sahibul fadilah wa sa'adat kita Ustaz Aman, yang tidak pernah bosan-bosannya membimbing kita, memimpin kita di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan dan ditambahkan istiqomahnya. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib, jamaah majelis ta'lim musalla al-ikhlas rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah bosan-bosannya menganugerahkan nikmat yang segitu besar dan banyaknya kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, pada malam ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim setiap malam Senin, dengan harapan mudah-mudahan semua yang telah kita laksanakan termasuk ibadah yang dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan di dunia, itu lebih-lebih menyelamatkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan adanya agama Islam, satu-satunya agama yang mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, al-muridu li harsil akhirati as-saliku li tariqiha la yakhlu an sittati ahwadin. Al-muridu ini bahasa Arab dari kata arada, artinya keinginan. Al-muridu orang yang punya keinginan. Secara makna luas, al-muridu itu adalah setiap orang yang memiliki keinginan disebut al-murid atau murid. Orang yang lagi bekerja, pengen punya duit banyak, pengen punya rumah megah, pengen punya mobil mewah, disebut murid. Seorang pelajar yang tengah menuntut ilmu, punya keinginan untuk mendapatkan ilmu, itu disebut sebagai murid. Kenapa? Orang yang memiliki keinginan. Setiap kita ini disebut murid. Selama kita itu masih normal, pasti punya keinginan. Yang miskin pengen kaya, yang sehat pengen tetap sehat, yang sakit pengen sehat, kecuali satu, yang hidup kagak pengen mati. Padahal setiap keinginan itu belum tentu terwujud, kecuali satu yang gak diinginkan pasti terwujud. Apa? Keinginan yang
tidak pernah diharapkan, ya yang tidak diinginkan pasti terjadi, itu yang namanya maut. Keinginan untuk kaya bisa jadi kaya, bisa jadi gagal. Orang yang menuntut ilmu pengen alim, pengen hebat, pengen pintar, ada yang berhasil, ada yang gagal. Tetapi yang tidak diinginkan ini pasti merasakan yang namanya kematian. Al-muridu, setiap kita itu disebut murid, orang yang punya keinginan. Al-muridu li hasil akhirati asaliku li tariqiha la yakhlu an sifati asya. Orang yang punya keinginan untuk bisa memiliki ladang akhirat, orang yang pengen punya ladang akhirat, maka orang tersebut otomatis harus menempuh untuk ke sana. Jangan sampai kita pengen pergi ke pasar tapi duduk aja di rumah. Nyampe kagak? Kagak nyampe. Orang yang punya keinginan bahagia di akhirat, maka orang tersebut harus menempuh jalan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Kalau ditanya, Pak, Bapak pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Pasti jawabannya, oh pasti pengen masuk surga. Bapak pengen senang apa pengen sengsara di akhirat? Pengen senang, pasti jawabannya. Tetapi kalau orang tersebut punya keinginan sesuatu terhadap sesuatu, maka orang tersebut harus berusaha untuk menggapainya. Jangan sampai kita hanya menjadi penghayal keinginan tetapi tidak ada kemauan. Kan ada keinginan, ada kemauan, ada kemampuan. Ya. Orang punya keinginan, sekalipun dia sudah punya potensi, tetapi tidak punya kemauan, padahal kemampuan ada, maka tidak akan terwujud. Contohnya begini, ada seorang santri atau seorang murid, otaknya ketek, lemot, daya tangkapnya itu susah, tetapi orang-orang tersebut pengen pintar. Nah, keinginan untuk pintar tadi harus disertai dengan kemauan. Apa? Mau belajar, mau berusaha. Ada orang berbangsa pengen kaya, nah pengennya kan kaya. Nah, rasa keinginan tersebut harus disertai dengan upaya dan usaha, yakni harus bekerja. Jangan sampai bermimpi di pagi hari ada hujan emas dari langit. Nah, begitupun kalau kita pengen bahagia di akhirat, otomatis kita harus berusaha untuk menuju ke sana, harus berjalan yang sekiranya tidak sesat, benar-benar bisa nyampe ke sana. Nah, orang yang pengen bahagia di akhirat itu la yakhlu an sittati ahwadin, maka tidak lepas, mau tidak mau, terpaksa atau sukarela, legowo atau dengan berat hati, dia pasti dan harus melalui satu di antara 6 syukur-syukur, ke 6-6-nya itu bisa dilewati semua. Pasti melalui 6 jalur. Imma abidun, ada jalur yang namanya ibadah pertama.
Wa imma alimun, yang kedua itu lewat jalur alim. Wa imma muta'allimun, jalur ketiga itu adalah jalur mengaji, belajar. Wa imma walun, jalur keempat itu menjadi aparat, Pak RT, Pak RW, hakim, wali kota, pemimpin suatu negara, pemimpin suatu wilayah, pemimpin suatu kampung, itu ada. Wa imma mukhtalifun, jalur yang kelima itu adalah lewat jalur aktivitas masing-masing. Wa imma muhidun, ada jalur yang keenam yakni muhid, artinya orang tersebut mengesahkan mustarikun, yang meleburkan diri bilwa bitisomah, waktunya itu hanya cuma Allah saja. Nah, 6 ini adalah salah satu akses untuk menuju kebahagiaan akhirat. Fal abidu huwa al-mutajarradu bil ibadati allati la sabala lahu ghairaha aslan lau tarakal ibadah la jalasa bitolan. Yang pertama yang bisa kita tempuh agar kita itu bahagia di akhirat, agar sampai kita pada ladang akhirat itu adalah melalui jalur ibadah. Ibadah itu kan ada 2 macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah langsung dan ibadah tidak langsung. Ibadah mahdhah itu seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, itu ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah, beribadah tetapi tidak langsung. Lewat apa? Lewat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kerja bakti dan lain sebagainya, berbuat baik dan sebagainya. Itu semua adalah mengandung unsur ibadah, dengan catatan berangkat dari niatnya. Fal abidu, adapun orang yang beribadah. Siapa sih orang yang beribadah itu? Jangan dikira orang beribadah itu yang dulu kerja pakai kain aja atau bagaimana. Belum tentu. Siapa tahu pakai kainnya tadi karena pas lagi sabun ayam, karena pakai peci terus. Siapa tahu pakai pecinya itu karena rada miring. Nah, itu berarti lagi pusing. Tidak semua yang pakai peci itu rajin ibadah, tidak. Atau yang pakai kain terus tidak. Itu. Nah, al-abid, orang yang beribadah itu adalah wa al-mutajarradu lil ibadati, orang yang senantiasa menyendiri. Artinya menyendiri itu menyepi lil ibadati, semata-mata untuk beribadah, mengisolasikan diri, mengasingkan diri, menjaga jarak. Ini pun arti maknanya harus dipahami. Orang yang mengasingkan diri, orang yang menyendiri, orang yang menjaga jarak, yang semata-mata beribadah itu bukan berarti harus gak keluar rumah, tidak harus ngumpet aja di dalam rumahnya itu dikunci, terus di kamarnya juga digembok, lampunya dimatiin sendiri aja. Bukan begitu. Siapa tahu orang yang begitu karena takut dikejar-kejar yang ini. Beda. Boleh yang dimaksud dengan menyendiri itu adalah merasa sendiri di tempat keramaian, merasa konsentrasi di tempat keramaian. Menjaga jarak artinya sekalipun ramai ngumpul begini, tetapi jaga jarak dari hal-hal
yang tidak terkait dengan ibadah. Gitu. Lagi di musola kumpul-kumpul, tidak ada obrolan kecuali ibadah. Tuh, jadi gak sih cuma bisa jaga apa ya, jualan apa yang terkait namanya, bukan itu. Sekalipun tempat ramai, tetapi di situ tidak ada pembahasan lain kecuali membahas yang terkait dengan ibadah. Itu namanya al-mujarrad, ya. Itu al-mujarrad yang bisa jadi dengan cara sholat, baca Quran. Bahkan sahabat Abu Bakar itu setiap kali keluar rumah selalu menaruh batu di dalam mulutnya. Selalu naruh batu di dalam mulutnya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar tidak nimpalin ketika ada omongan kagak benar. Lagi lewat, misalkan dijegat, Assalamualaikum Pak Ustaz, tunggu sebentar. Kata Ustaz, Mama, ada apa Pak Ustaz? Udah pernah dengar nggak kalau kemarin ada ini? Dan karena ada batu di dalam, kayaknya kagak bisa. Ya, tujuannya adalah untuk meminimalisir pembicaraan atau omongan yang tidak ada gunanya. Itu sahabat Abu Bakar. Al-mutajjaratu lil ibadati alladzi la saqala lahu ghairaha. Orang yang beribadah abid itu adalah yang waktunya itu dihabiskan untuk ibadah saja, sehingga la saqala lahu, tidak punya kesibukan bagi dia melainkan beribadah. Orang kalau sudah beribadah, ini kalau secara logika mah umur 60 ke atas itu udah kagak punya kesibukan, ngojek mah kagak, narik becak mah kagak, ke sawah apalagi. Nah, berarti di situ ada waktu yang paling efektif adalah mutajarid. Mutajarid apa? Bukan berarti menjeri-jeri ya, mutajarid, menyendiri, mengasingkan diri dari keramaian. Apa? Baca Quran. Gak sempat atau gak bisa baca Quran dengan alasan mundur, baca sholawat. Kesibukannya di situ. Selalu bersolawat. Sholawat Muhammad. Pengen sama sholawat, pengen barokah sholawat. Jangan dikira bacaan sholawat itu tidak ada efeknya. Ingat, sholawat itu ada dua efek. Yang pertama akan mendapatkan syafaat. Yang kedua akan mendapatkan barokah. Apa buktinya kalau sholawat itu mengandung unsur syafaat dan barokah? Syafaat Rasul itu bukan cuma di akhirat saja. Yang namanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma di akhirat, tetapi mulai di dunia pun syafaat atau pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dapat kita rasakan. Bukan cuma urusan akhirat saja, urusan dunia pun Rasul masih bisa memberikan pertolongan bagi kita. Urusan kesulitan apapun, dengan salawat maka syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepada kita. Semua hal berkaitan dengan dagang, dengan urusan rumah tangga, urusan pokoknya seperti apapun urusan seseorang, dengan bersalawat akan dipermudah. Apa yang mempermudah? Itu syafaat namanya, pertolongan Rasulullah. Kenapa? Karena suatu ketika Rasul dalam memberikan syafaat tidak hanya urusan akhirat, bukan cuma urusan dunia, bahkan urusan nyawa pun Rasul bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat. Ketika Rasulullah SAW bersama 300 sahabat sedang menggali sungai sebagai benteng pertahanan pada saat itu, tiba-tiba
lagi gali mentok, tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena di situ pas lagi menggali ada batu besar, ada batu besar keras, kapak sepaling gede pun kagak mempan. Akhirnya sahabat, namanya sahabat Jabir, itu lapor, ya Rasul, iya ada apa Jabir? Kayaknya proyek kita hari ini di-stop dulu. Emang kenapa? Karena penggalian sungai benteng pertahanan ini terhambat, ada batu besar yang senjata dan kapak yang ada itu tidak mempan. Oh, coba lihat. Itu batu gede bersentuh sama tangan yang mulia dari Rasulullah SAW, langsung debu kayak jadi debu keras. Padahal batin seperti apapun kagak mampu. Itulah sahabat melihat mukjizat pertolongan Rasul pada saat itu. Sahabat Jabir yang laporan tadi heran, kaget. Karena kaget terjun jatuh. Karena jatuh, baju sahabat Jabir tadi sampai terbuka. Karena terbuka, dilihatlah apa yang ada pada perut sahabat Jabir tadi. Dilihatnya sahabat Jabir tadi mengikat perutnya sampai kecil banget, sampai kecil, persis kayak balon kalau lagi ditiup itu diikat. Kejadian itu ditanya oleh Rasulullah, Jabir, kamu kelakuan amat, kenapa ya Rasul? Itu perlu itu diikat sampai kecil banget, emang kenapa? Gak ada kerjaan lain apa? Sahabat Jabir menjawab, Rasul, sengaja saya ikat perut saya sampai kecil banget karena kedodoran. Kalau enggak, kenapa kedodoran? Lapar ya Rasul. Kenapa lapar? 2 hari Rasul saya gak makan, makanya diikat perutnya. Nah, apa kata Rasulullah? Jabir, rumah makan baru 2 hari gak makan. Terus saya ini udah 4 hari, udah 3 hari kagak makan Jabir. Lebih kaget lagi karena sahabat Jabir tadi mendengar katanya Rasulullah sudah 3 hari gak makan, kaget langsung lari ke rumahnya temuin istrinya. Kata sahabat Jabir, Mama, iya Pak, ada makanan? Enggak ada. Atau ada bahan mentah yang bisa dimasak? Enggak ada. Pokoknya enggak ada sama sekali, kecuali satu Pak. Apa itu? Wedus, domba. Nah, kata sahabat Jabir tadi, tanya, Ma, ini gimana ya kalau sekiranya domba ini kita potong untuk kita persembahkan kepada Rasulullah. Nah, ini sahabat Jabir ya, sama istrinya masih bertanya dulu, nggak mentang-mentang pernah apa untuk Rasulullah langsung mana makanan? Nggak ada. Kenapa sih nggak ada? Kenapa rasa? Adanya apa? Ada 1 doang kambing. Bawa jadi potong. Tidak seperti itu. Tapi sahabat Jabir tadi memberikan contoh, bertanya bagaimana ya kalau kambing apa domba tadi dipotong. Kata itu Jabir, oke, bagus ya. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan, dipotonglah itu kambing oleh sahabat Jabir. Nah, sahabat Jabir ini Pak punya putra 2, yang satu umur 11 tahun, yang satunya lagi umur 8 tahun. Nah, kedua putra sahabat Jabir tadi ngintip dari apa kambing itu. Dilihatnya bapaknya menyembelih kambing. Maka selesailah kambing dipotong. Kata Jabir, nah ini masak, saya kembali lagi. Nanti Mama harus datang ke sana ya. Kenapa? Karena ini diundang oleh Rasulullah. Nah, sahabat Jabir berangkat dengan Rasulullah. Kemudian tadi putranya 2 orang tadi yang umur 11 tahun ngintip sama adiknya bilang,
Dek, iya bang, itu bapak motong domba, ayo kita main kayak bapak tadi, kita main potong-potongan gitu ya. Tapi kamu yang jadi kambingnya. Akhirnya apa? Putranya Jabir yang umur 8 tahun suruh jadi kambingnya. Terus abangnya yang jadi bapaknya. Nah, cuman apesnya buat motong boroknya beneran. Udah persis. Kadang lihat kambing dipotong tuh potong. Nah, habis itu ketahuan sama ibunya. Ketahuan sama ibunya istri Jabir tadi. Nah, kenapa kamu potong adikmu? Ketakutan. Ya Allah, kamu jadi kamu calon penghuni surga karena kamu mati sementara kamu belum punya dosa. Abang yang tadi ketakutan lari, terjatuh di api. Tepat ibunya masak, akhirnya gosong juga, mati juga. Nah, pada saat suasana yang panik seperti itu, istrinya bingung. Ini mau nyamperin Rasulullah untuk mengantarkan makanan, ataukah saya harus mengurus mayat anak-anakku? Kata istri bingung. Kalau sampai saya mengurus mayat, berarti saya akan mendatangi Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya keputusan pada istrinya Jabir adalah mendatangi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua putranya yang sudah meninggal tadi dimasukkan ke dalam kamar, dikunci, berangkat. Sesampainya istri Jabir di hadapan Rasulullah, padahal Rasul tahu persis apa yang terjadi di rumah sahabat Jabir. Pura-pura laga-lagaan aja kan tahu. Kata Rasulullah, Jabir, kenapa gak diajak dua putranya yang punya akhlak baik, yang cakep, yang rajin itu? Kata istrinya sahabat Jabir, ada ya Rasul, lagi di rumah, lagi main. Nah, karena jawabannya lagi main itu, kata sahabat Jabir, karena ini adalah Rasul yang manggil, coba panggil ke sini. Sahabat Jabir kan belum tahu kalau putranya sudah meninggal. Nah, dalam keadaan tangan gemetar, diambil koin ini. Ini baru mana nih? Bapaknya belum tahu, anakku udah gak ada. Akhirnya sampai dari rumah, dibuka pintunya, dilihatnya dua putra Jabir tadi lagi bermain-main. Kata istri Jabir, alhamdulillah, ini karena mendatangi panggilan Rasulullah sehingga kamu gak sempat ngurus mayat dua anak saya. Akhirnya anak saya hidup kembali. Andaikan tadi saya gak datangi panggilan undangan Rasulullah, yang saya urus adalah mayat, pasti ini dua anak ini gak bakalan hidup lagi. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul di dalam memberikan syafaat bukan cuma urusan akhirat, bahkan urusan nyawa pun masih bisa memberikan syafaat. Singkat cerita, setelah itu Jabir cerita kenapa? Karena Rasul sudah 3 hari gak makan, sementara di rumah sudah tersedia makanan 1 piring sama 1 cangkir kopi. Nah, kata Jabir, ngomongnya bisik-bisik, gak kencang. Assalamualaikum Rasul. Iya, ada apa lagi Jabir? Sudilah kiranya Tuhan mampir ke rumah sekarang. Buat apa? Tapi Tuhan sendiri aja ya, gak usah ngajak sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu banyaknya 300 itu. Sementara di rumah ada makanan cuma 1 piring plus
itu kata Rasul, wahai sahabat-sahabatku, sini ada kabar gembira, ada makanan di rumah Jabir, ayo kita hajar. Akhirnya apa? Karena para sahabat tadi habis gali sungai, lapar, haus dan lain sebagainya, kok tahu-tahu dengar ada kopi, katanya berangkatlah, udah ketangkep istrinya, ya aku ini orang sampai 301 terus Rasulullah, sebenarnya makannya cuma 1 piring. Kata Rasulullah, tenang, jadi ini semua makanan semua. Baik sahabat-sahabat, sekarang semua masing-masing pegang piring, pegang gelas semua, silakan ambil sendok. 300 sahabat tadi ngidok nasi, masing-masing kebagian, masih nyisa sepiring tadi. Lalu habis makan itu piring, kan ambil, mana gelasnya? Nih kopinya, ambil satu. Semuanya kebagian 300, masih sisa 1. Nah, oleh karena gelas tadi sisa 1, kata Rasul, oh ini adalah jatah saya, karena jatah saya 1 ketika tadi diminum, udah diminum amal. Alhamdulillah, kata ini menunjukkan bahwa berkah dengan selawat mengikuti dan memenuhi panggilan Rasulullah. 1 akan mendapatkan syafaat, yang kedua akan mendapatkan barokah tempat, barokah makanan, barokah pakaian, barokah kumpul. Orang yang beribadah itu ya, al-mutajadid, kalau usia sudah lanjut bisa baca Al-Quran, kemudian gak bisa baca Al-Quran karena turut memperbanyak baca sholawat, biar berkah umur, biar dapat syafaat. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, idza marartum bi riyadil jannah fartamu, apabila kamu sekalian sedang berjalan-jalan, lalu di tengah perjalanan tadi kamu berpapasan atau berjumpa dengan kebun surga, fartamu, maka sudilah mampir. Apabila kita sedang jalan kok ketemu kebun surga, taman surga, maka di situ kita dianjurkan untuk mampir. Fakilah, setelah bersabda demikian, Rasul ditanya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa yang dimaksud dengan kebun surga itu? Qala halqul dzikri, yang dimaksud dengan kebun surga itu adalah suatu komunitas yang di dalamnya itu digunakan untuk majelis zikir dan majelis taklim. Kayak seperti ini ada taklim, ada orang yang lewat, misalkan mau diraja, kebanyakan kita kan enggak, 1 karena gak diundang, betul. Yang kedua malah membimbingkan diri, kayaknya malah biasanya di musola alim kelas ada pengajian habis maghrib, padahal jadwal alim habis isya buru tuh, nggak apa sudah enak tuh, ada di rumah nggak enak, mending nggak kelihatan sama Ustaz Muhammad, berangkat aja lebih awal dan begitu. Alhamdulillah di sini memang agak ada sedikit buktinya ini orang yang hadir bisa dibuat nih, kalau begitu nama rambut-rambutnya. Itu yang pertama, orang yang itu pengen bahagia di akhirat itu menempuh 1 jalur bernama ibadah, dan ibadah itu relatif
tertib ya, kita dengan duduk aja mendengar itu sebuah ibadah. Kita baca Al-Quran ibadah, kita menyendiri dengan memperbanyak sholawat pun ibadah. Wal alimu, jalur yang kedua yang dapat menyelamatkan kita di akhirat itu adalah melalui ilmu pengetahuan. Kalau bisa kita jadi orang yang berilmu, jadi orang alim. Siapa itu orang alim? Yang dimaksud orang alim itu huwa alladzi yantafi'u. Orang alim itu adalah orang yantafi'u yang dapat bermanfaat an-nasu orang lain bi ilmihi dengan ilmunya. Orang alim itu adalah orang yang mampu memberikan manfaat terhadap orang lain melalui ilmunya. Bagaimana caranya? Di fatwa, melalui fatwa-fatwanya, nasihat-nasihatnya, atau tadris, atau dengan cara belajar mengajar, tulis, menulis, terus dituntun di hakim, membaca ikro, tidak apa-apa. Biar kata udah hati-hati kalau belum bisa baca Quran. Nih, target pun gak usah pintar. Umur 85 tahun gak bisa baca Quran, pengen jadi habib misalnya, gak usah ke situ. Nah, udah belajar ikro aja, belajar ikro. Karena apa? Karena di situ banyak poin. Misalkan ada masuk itu belum bisa baca Quran, duduk sama mana? Ya, datang yuk masalah, pengen belajar. Belajar apa kok? Belajar ikro, gak apa-apa ikro satu ya. Udah. Nah, satu bisa dapat duduknya di musola. Poin kedua bisa ngatur ajarnya. Poin ketiga baca satu hurufnya. Poin ketiga keempat bisa pintarnya. Gitu. Poin kelima neneknya apa itu naik menjemput. Alhamdulillah anak gua mulai umur 20 tahun setamat 63 tahun berumah tangga baru malam ini sadar mau belajar ngaji. Alhamdulillah kata ini akhirnya apa? Semangat mesra. Biasanya ini dicuekin langsung disambut ahlan wa salam kom. Ahlan katanya jawabannya gitu. Kenapa? Ada mesra. Betul. Akhirnya Pak dia kok makan ini mesra. Ya kan malam lagi yang muda jadi itu. Insya Allah. Tapi belajar ngajinya jangan nunggu umur 83 tahun. Dan jangan. Orang alim itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain dengan ilmunya melalui nasihat-nasihat, bisa melalui belajar mengajar, atau tasnifin, atau melalui karya-karyanya. Memberikan nasihat kagak, mengajar kagak, tapi ngisi waktunya di rumah itu menulis lewat artikel, terus lewat kalau ulama salaf itu namanya kita nyusul kita. Kalau zaman sekarang bikin artikel, lebih mutakhir lagi copy paste. Apa yang penting baca dulu begitu sebelum kita baca. Tahu Sherlock apa share apa status padahal mah dirinya belum tentu baca kan gitu. Kalau hari ini menurut suatu banyak keilmuan, gak taunya diteruskan. Ada ini baca dapat kopi, ada apa. Jadi orang lain pintar, sendirinya enggak tahu. Nah, fa'in akanahu istighraqul awqat fi dzalika fa huwa afdalu ma yastabilu bihi ba'dal maktubat. Orang alim tersebut ya ibadah paling mewah, paling istimewa setelah sholat 5 waktu adalah menghabiskan waktunya seperti itu.
dibandingkan ibadah yang lain. Artinya orang yang mengaji ya, yang mengajar Iqra Al-Quran selama 24 jam menghabiskan waktu itu jauh lebih istimewa. Si A, B, A, B, terus si B, A, B, A, terus si C, A, B, terus si D, A, si D, ada 500 santri misalkan Iqra semua sehingga waktunya habis, itu adalah ibadah paling istimewa. Atau yang punya kegiatan bikin artikel atau nyusun kitab, mengarang kitab, ibadah paling istimewa ya ngarang kitab tadi setelah salat 5 waktu. Kemudian para mufti-mufti, orang yang biasa memberi fatwa, nasihat-nasihat, penceramah-penceramah, maka memberikan nasihat itu adalah ibadah paling istimewa setelah salat 5 waktu. Kebanyakan kita kan enggak. Kebanyakan kita sebetulnya apa? Sebetulnya kepada para mubalik. Habis maghrib berangkat kapan wiridanya? Nah, itu. Terus habis isya, jamin-jamin ngomongnya doang yang pintar gitu. Begitu. Padahal mah ibadah paling istimewa bagi guru ngaji ngaji. Ibadah paling istimewa bagi penyusun kitab nyusun kitab. Ibadah paling istimewa bagi mufti yang memberikan fatwa terus. Itu adalah ibadah yang menduduki peringkat kedua setelah sholat 5 waktu. Wa in amkanau istighraqul awqat bidzalika fa huwa afdalu ma yastaghilu bihi ba'da maktubat wa rawatiha idza qasada bit ta'lim al isti'anah ala suluk, dengan catatan orang alim tadi yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah semata-mata untuk isti'anah bihi ala suluk, semata-mata untuk niatan akhirat. Yang dia kata rajin ngajarnya tapi yang itu meminang ajar gak masuk, gak masuk. Rajin memberikan fatwa, misalkan ini blok ini, besok kampung sana, niatannya beda lagi lah. Kalau sana amplopnya sekian, kampung sini. Jadi kalau di akumulasi totalnya sekian, itu kan 1 bulan ini bisa jadi 43 juta. Lumayan, nggak usah dagang cendol, misalkan beda lagi, ya. Beda. Yang dimaksud dengan mengajar, memberikan fatwa dan menyusun kitab adalah al-isti'anah ala suluk yang dapat memperlancar perjalanan ke akhirat tadi. Jangan sampai ada motif-motif lain. Kalaupun ada, ya itu berarti kebetulan. Pasti kayak orang banyak. Ya, orang sekarang kan jalan ngebaca kan. Gak ada ya kampung kenapa? Mau ngebaca ke apa? Orang jadi buku semua. Jadi dia dulu yang di kampung awal itu di ladang itu membaca. Habis tanam baca, dia kan membaca. Tujuannya membaca itu apa? Untuk ditanami tumbuhnya. Tapi kalau ada kacang, jamin enggak? Diambil. Tujuannya adalah kok ternyata pada lagi membaca atau ada ikan kayaknya diambil enggak? Di ladang ada kan pakai itu. Misalnya namanya juga misalnya tuh. Yang pertama yang bisa mengantarkan kita untuk menuju kebahagiaan akhirat lewat ibadah. Yang kedua bisa melalui ilmu-ilmu bagi mereka yang alim dengan catatan baik itu ibadah atau menjadi orang alim, ilmunya itu semata-mata video amal tidak untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekaligus sedikit yang dapat kami sampaikan malam ini bisa bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat keluarga kita, bermanfaat buat saudara-saudara kita. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa
طريقته